Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran bagi saudara Erwin Syarifuddin, Kamis 12 Juni 2025, bertempat di Auditorium Prof. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dengan judul disertasi peran trombositosis dan trombosit teraktivasi dalam memicu transisi epitel mesenkim melalui faktor transkripsi SNEL1 pada kanker kolorektal. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sebagai ketua sidang terbuka ujian promosi doktor, promotor, ko-promotor, dan para penguji memasuki ruangan ujian. Ujian promosi doktor Saudara Erwin Syarifuddin dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelum kita memulai ujian promosi doktor untuk Erwin Syarifuddin, izinkan saya menyapa Dr. Imade Mulyawan, spesialis bedah subspesialis BD konsultan. Terima kasih beliau dari Fakultas Kedokteran Udayana telah bersedia hadir sebagai penguji eksternal. Begitu juga dengan para penguji Dr. Muhammad Husni Cangara, Dr. Ronald Eratio Lusikoi, Dr. Andi Alfian Sainuddin, serta promotor Profesor Dr. Warsinggi dan Profesor Dr. Rina Masada sebagai ko-promotor. Yang saya hormati para guru besar, terkhusus kepada Ayahanda Prof. Syarifuddin Rauf. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan bersama Adinda Anakda Erwin Syarifuddin akan melaksanakan ujian promosi doktor. Mohon maaf buat para teman sejawat, para tetamu yang hadir pada hari ini yang membersamai, untuk tidak saya sebut namanya oleh karena jauh dari tatapan saya. Terima kasih untuk hadir pada kegiatan Fakultas Kedokteran pada hari ini. Saudara Promovendus, apakah saudara telah siap secara fisik dan mental mengikuti ujian promosi ini? Insya Allah siap, Prof. Atas nama Rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Erwin Syarifuddin saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Promotor Prof. Warsinggi untuk memperkenalkan Promovendus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, banggakan pimpinan sidang, Bu Dekan, seluruh undangan yang hadir, terutama Prof. Syarifuddin sebagai orang tua Promovendus, dan seluruh hadirin yang saya Prof. Idrus. Ada Prof. Ya, makasih telah hadir di acara ini. Saya perkenalkan sebagai Promovendus, daftar riwayat hidup, nama Dr. Erwin Syarifuddin, subspesialis bedah konsultan bedah digestif, NIDK 8983810021 dan lahir di Makassar 6 Desember 1982.
ini sesuai plat motornya, mobilnya. Laki-laki, menikah, Islam, dan jabatan akademik saat ini adalah asisten ahli perguruan tinggi Universitas Hasanuddin, divisi bedah digestif, ilmu bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Riwayat pendidikan S1 di perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin, Master S2 Universitas Hasanuddin, dan spesialis 1 adalah di ilmu bagian bedah Universitas Hasanuddin, spesialis 2 Universitas Hasanuddin, konsultan bedah digestif. Nah, sekarang ini juga mengambil jurusan perguruan tinggi untuk S3 di program pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pelatihan dan yang dilakukan banyak, dan beberapa dilakukan baik di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, pengalaman kerja spesialis bedah digestif di Siloam Makassar dan Rumah Sakit Bayangkara serta Ibnu Sina, dan dosen sekarang di Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan pernah bertugas di Kabupaten Bantaeng sebagai spesialis bedah. Pengalaman mengajar SP1 bedah di FK Unhas dari 2018 sampai sekarang, profesi dokter dari 2018 sampai sekarang, dan profesi di UMI juga dari 2018 sampai sekarang. Beberapa produk bahan ajar telah membuat buku modul saluran cerna atas SP2 bedah digestif FK Unhas cetak tahun 2023. Nah, beberapa karya ilmiah macam baik itu yang publish di dalam negeri maupun yang Scopus. Ya. Beberapa kali mengikuti lokakarya simposium seminar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada beberapa banyak, serta kegiatan yang profesional, pengabdian kepada masyarakat juga telah dilakukan oleh Saudara Promovendus, dan jabatan dalam pengelolaan organisasi sekarang sebagai Bendahara Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Bedah Digestif Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang Promovendus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada promotor. Izinkan saya menyapa, di tengah kita juga telah hadir Profesor Dr. Idrus Andi Paturusi. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Promovendus mempresentasikan ringkasan disertasi dengan judul Peran trombositosis dan trombosit teraktivasi dalam memicu transisi epitel mesenkim melalui faktor transkripsi SNEL1 pada kanker kolorektal dalam waktu kurang lebih 20 menit. Silakan Promovendus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya berterima kasih kepada Ibu Ketua Sidang, Profesor Dr. Hairani Rashid, MKes, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, spesialis gizi klinik, Finasim. Kepada Bapak promotor saya, Profesor Dr. Warsinggi, spesialis bedah, subspesialis bedah konsultan MKes. Untuk Bapak Ibu promotor saya, Profesor Dr. Rina Masada, spesialis PA, subspesialis objek patologi, konsultan, Master Filosofi dan DFM. Untuk penguji eksternal saya, Dr. Imade Mulyawan, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, konsultan. Untuk penguji saya, Dr. Ronald Erasio Lusikoi, spesialis bedah, subspesialis bedah, konsultan. Dan untuk penguji 2, Dr. Muhammad Husni Cangara, spesialis PhD, spesialis patologi anatomi DFM. Untuk penguji 3 saya, Bapak Dr. Andi Alfian Sainuddin, Master Kesehatan Masyarakat. Izinkan saya membacakan disertasi saya yang berjudul Peran trombositosis dan trombosit teraktivasi dalam memicu transisi epitel mesenkim melalui faktor transkripsi SNEL1 pada kanker kolorektal. Sebagai latar belakang kenapa kami melakukan penelitian ini, dalam keseharian kami sebagai praktisi di bidang bedah saluran cerna, terutama pada kasus-kasus banyak menangani kasus kanker kolorektal, seringkali kami mendapatkan kasus kanker kolorektal itu dengan stadium yang lanjut ataupun lokal advance, dan ini menandakan bahwasanya tumor ini bukan saja ada pada lokasi dari primernya. Dan yang menariknya, sepanjang pengamatan kami,
ternyata sebagian besar kasus yang advance ini ataupun locally advance ini diikuti dengan kejadian adanya peningkatan nilai trombosit pada darah rutin pasien. Nah, hal inilah yang mendorong penulis untuk menilai bagaimana peran trombosit ataupun trombositosis dalam memicu kanker kolorektal. Dalam penelusuran kami lebih jauh dalam melakukan penelitian untuk menjawab hipotesa kami, ternyata diketahui bahwasanya secara teori tidak hanya trombosit saja, namun ada peran daripada trombosit teraktivasi dan epithelial mesenkimal transisi melalui beberapa faktor translasi, salah satunya adalah SNEL1, yang ternyata hal ini adalah berpengaruh terhadap proses agresifnya perkembangan tumor terkhusus pada kanker kolorektal. Sehingga sebagai penulis kami menyusun judul disertasi ini untuk membuktikan bagaimana peran daripada trombositosis dan trombosit teraktivasi dalam memicu transisi epithelial mesenkim melalui faktor transkripsi yang dalam hal ini adalah SNEL1 pada kasus kanker kolorektal. Di sini juga kami sebagai penulis kami menilai peran trombosit teraktivasi dalam memicu MT dengan mengambil perbandingan dengan hanya menilai trombositosis. Kemudian penelitian ini akan menilai hubungan trombosit teraktivasi dengan faktor transkripsi SNEL1. Lebih lanjut lagi, penelitian ini akan menggunakan analisis yang berbasis AI, Artificial Intelligence, untuk menentukan hubungan kausalitas dan probabilitas yang terjadi pada epithelial mesenchymal transisi yang ada hubungannya dengan trombosit dan SNEL1. Sebagai manfaat ilmiah untuk penelitian kami untuk mendapatkan informasi karsinogenesis serta menjadi basis penelitian translasional untuk selanjutnya. Sedangkan untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini bisa memberikan informasi apakah yang harus diperiksa hanya hitung trombosit saja di dalam darah rutin atau kita harus memeriksakan lebih lanjut aktivitas trombosit. Sedangkan untuk manfaat aplikasi, apabila terdapat hubungan antara variabel, kedepannya kami berharap akan dapat dikembangkan terapi-terapi target yang memang bisa berbasis dengan trombosit. Penelitian ini adalah suatu penelitian cross-seksional yang kami lakukan pada 26 pasien kanker kolorektal di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sulirohusodo Makassar, mulai daripada Juni hingga Desember 2024. Yang merupakan variabel independen dari penelitian ini adalah trombositosis dan trombosit teraktivasi. Sedangkan variabel antara adalah SNEL1, variabel dependen adalah IMT, epithelial mesenchymal transisi, sedangkan variabel perancu adalah usia, jenis kelamin, lokasi yang akan dikontrol dengan teknik PSF atau propensity score matching. Sedangkan untuk alur penelitian bisa kita lihat di sini bahwasanya pasien-pasien yang datang dengan kasus kanker kolorektal tentunya yang harus bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, menyetujui informed consent dan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Pada pasien juga akan dilakukan pengambilan sampel darah vena untuk pemeriksaan hematologi darah rutin dan P-selektin. Dalam hal ini P-selektin diperiksakan dalam bentuk ELISA. Kemudian pengambilan jaringan untuk pemeriksaan SNEL1 dengan metode kita lakukan dengan metode imunohistokimia atau IHC. Sedangkan untuk IMT kami pisah, ada ekaderin dan vimentin, ini kami periksakan dengan metode ELISA. Data kemudian kami tabulasi dan semua dilakukan dengan analisis statistik dengan menggunakan perangkat lunak seperti SPSS, dan kami juga mengkombinasikan analisa statistik dengan teknik komputasi yaitu Python. Ini adalah kegiatan kami selama melakukan penelitian. Kami ikut masuk ke dalam laboratorium, tentunya dengan bimbingan promotor dan tutor kami untuk memeriksakan sampel penelitian. Kami melakukan ada 2 tempat di Humarsi Unhas dan 1 di laboratorium Rumah Sakit Siloam. Dan kami juga telah mempublish jurnal penelitian yang telah kami publish sebagai jurnal preliminary pada halaman AJCP, yaitu Asia Pacific Journal of Cancer Prevention. Sebagai hasil yang kami dapatkan di penelitian kami, untuk karakteristik dari subjek penelitian yang kami teliti, mayoritas ternyata subjek dengan IMT positif lebih banyak berusia di atas 45 tahun, berjenis kelamin wanita, lokasi tumor lebih banyak di kolon dibandingkan rektum, ukuran tumor itu T3, sedangkan untuk status kelenjar getah bening lebih banyak yang positif, dan untuk
metastasis lebih banyak yang negatif dan paling banyak kasus pada stadium 3. Dari seluruh karakteristik subjek penelitian, hanya variabel status kelenjar getah bening saja dan status metastasis yang punya hubungan secara signifikan dengan status epitelial mesenkimal transisi. Nah, di sini hasil yang lainnya kami dapatkan ternyata hubungan trombosit dan trombosit teraktivasi ditunjukkan bahwasanya kondisi trombositosis memiliki memang kadar P-selektin yang tinggi. Artinya trombositosis ini mempunyai kadar P-selektin yang tinggi. Namun pada saat kami melakukan analisa secara statistik dengan Fisher Exact Sample Test, ini ditunjukkan bahwasanya tidak ada hubungan yang signifikan antara trombositosis dengan trombosit teraktivasi. Nilainya dengan P 0,277. Sedangkan untuk hasil yang lainnya pada tabel ini ditunjukkan bahwasanya tidak ada peran yang signifikan dari trombositosis baik dalam memicu epitelial mesenkimal transisi maupun SNEL1. Di sini juga kami dapatkan sebagai hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya ada peran yang signifikan dari trombosit teraktivasi dalam memicu epitelial mesenkimal transisi bahkan setelah dilakukan propensity score matching. Namun hasil ini tidak signifikan kalau komponen IMT ini kita pisah karena IMT ini ada dua, ada ekaterin dan vimentin. Kalau dianalisis secara terpisah tidak ada hubungan yang signifikan. Sedangkan subjek dengan kadar P-selektin yang tinggi memiliki kemungkinan hampir 3 kali lipat untuk memiliki status IMT yang positif dibandingkan subjek dengan ekspresi P-selektin yang rendah. Di sini juga ditunjukkan bahwasanya ternyata ada peran yang signifikan dari trombosit teraktivasi dalam memicu ekspresi SNEL1. Subjek dengan kadar P-selektin tinggi ternyata memiliki kemungkinan 2 kali lipat untuk memiliki ekspresi SNEL1 yang tinggi dibandingkan dengan ekspresi P-selektin yang rendah. Nah, di sini hasil yang lainnya ditunjukkan bahwasanya penelitian ini menunjukkan bahwasanya ada peran yang signifikan daripada SNEL1 dan dalam memicu IMT yang perlihatkan di kolom merah. Bahkan kami juga melakukan rata sampel dilakukan propensity score matching, tetap ada peran yang signifikan daripada SNEL1 dalam memicu IMT, namun tidak signifikan bila komponen IMT ini dipisah, yaitu ekaterin dan vimentin. Subjek dengan SNEL1 yang tinggi memiliki kemungkinan hampir 4 kali lipat untuk memiliki status IMT positif dibandingkan subjek dengan ekspresi SNEL1 yang rendah. Ini adalah gambaran patologi anatomi dan imunohistokimia daripada SNEL1 yang tinggi dengan pembesaran 400 kali di bawah mikroskop. Di sini kita lihat SNEL1 terekspresi kuat pada membran yang hijau dan inti sel yang warna biru. Dan yang sebelahnya adalah bagian kiri dengan ekspresi yang rendah. Lalu kami melakukan analisis multivariat dengan pengembangan model registri logistik. Didapatkan bahwasanya ternyata ekspresi SNEL1 yang punya pengaruh paling signifikan dibandingkan kadar P-selektin dalam hal ini apabila diteruskan kepada bagaimana dia mempengaruhi IMT. Penelitian ini menggunakan pendekatan komputasional dengan memanfaatkan teknik AI untuk menganalisis hubungan kausalitas antara variabel. Yang kami dapatkan pada analisis kami menggunakan directed acyclic graph dan Granger causality test untuk memprediksi hubungan kausalitas antara variabel. Lalu nanti kekuatan korelasi kami sajikan dalam bentuk tabel heat map. Kami akan buatkan algoritma berbasis decision tree ada di slide selanjutnya. Nah, di grafik Deaga ini memvisualisasikan bagaimana jalur di mana P-selektin mempengaruhi SNEL1 dan akan mengarah kepada epitelial mesenkimal transisi yang akhirnya mempengaruhi keterlibatan daripada kelenjar getah bening dan proses metastasis. Ini adalah Granger causality test. Di sini dapat ditunjukkan bahwasanya perubahan dalam aktivitas trombosit secara signifikan mendahului perubahan ekspresi SNEL1 dan perubahan ekspresi SNEL1 ini mendahului terjadinya IMT. Ini menunjukkan adanya fluktuasi antara P-selektin, SNEL1 dan IMT ini berjalan secara selaras dalam bentuk time series plot. Di sini juga tabel heat map menampilkan nilai korelasi antara P-selektin, SNEL1, kaderin, vimentin, status kelenjar getah bening, dan metastasis. Untuk parameternya, kalau nilai korelasi berkisar -1 hingga 1, di mana ini menunjukkan korelasi positif kuat, sedangkan yang -1 menunjukkan korelasi negatif kuat. Dan kalau untuk 0 ini dia menunjukkan tidak ada korelasi.
P-selectin dan SNEL1 ini berkorelasi kuat dengan IMT dari tabel ini kita lihat. Kemudian status kelenjar glutening dan metastasis menunjukkan bahwa keduanya dapat menjadi faktor prediktor yang penting ya untuk pemodelan pada tabel heatmap ini. Ini adalah model decision tree pada penelitian ini dengan akurasi 62%. Parameter yang berada pada puncak algoritma adalah SNEL1 seperti yang tadi ada dari regresi logistiknya. SNEL1 ini mampu mempengaruhi variabel independen yang paling berpengaruh terhadap prediksi IMT. Sedangkan kadar SNEL1 tinggi, probabilitas IMT-nya adalah 92%. Nah, di sini kita lihat algoritma ini, apabila kadar SNEL1 tinggi, probabilitasnya IMT positif adalah 92,3%. Sedangkan apabila kadar SNEL1 rendah, kita periksakan P-selectin lagi kembali. Kalau SNEL1 rendah dan kadar P-selectin rendah seperti yang ada di tabel, maka probabilitas IMT negatif adalah 63,5%. Bila SNEL1 rendah namun kadar P-selectin tinggi, maka probabilitas IMT ini turun menjadi 50% seperti yang ada di tabel algoritma. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya tidak ada hubungan yang signifikan antara trombosis dan trombosit teraktivasi. Sama seperti beberapa penelitian, Steller juga sebelumnya menunjukkan bahwasanya ternyata hitung trombosit ini tidak bisa menjadi nilai representatif untuk adanya menilai suatu aktivasi daripada trombosit. Pada penelitian kami ini menunjukkan bahwasanya ada peran signifikan dari trombosit teraktivasi dalam MT pada kanker kolorektal, tetapi tidak dengan trombositosis. Sama dengan penelitian-penelitian yang ada dilakukan sebelumnya seperti Lee, Jia, dan Chen tahun 2017 dan Jiang tahun 2012 juga meneliti mendukung hasil-hasil yang kami dapatkan pada penelitian disertasi ini. Pada penelitian ini, DAG menunjukkan bahwasanya ada hubungan kausalitas antara trombosit teraktivasi yang memicu SNEL1 kemudian IMT. Dalam bentuk decision tree ini menunjukkan bila ekspresi SNEL1 tinggi, IMT positif, bila SNEL1 rendah dan P-selectin rendah, maka IMT negatif. Akurasi modelnya 62% dan dapat disempurnakan dengan penyempurnaan dataset atau eksplorasi model lain seperti random forest test sampai metode-metode lain yang menggunakan teknik AI. Ini adalah gambaran kami menjelaskan bagaimana apa yang kami bicarakan selama ini tentang trombosit yang bagaimana gambarannya bagaimana dia bisa memicu daripada tumor, progresivitas daripada tumor. Dalam gambar di atas adalah gambar kami memperumpamakan dalam satu pembuluh darah dalam kondisi normal dan dalam fase resting atau istirahat. Sel-sel tumor ini yang akan mengeluarkan berbagai mediator yang dapat mengaktifkan reseptor pada trombosit agar trombosit ini bisa teraktivasi. Nah, trombosit yang teraktivasi akan menyelimuti sel-sel tumor yang disebut platelet clocking di atas. Dia akan menyelimuti sel-sel tumor. Fungsinya adalah untuk melindungi sel tumor ini daripada sel-sel imun. Jadi sel-sel tumor ini justru terproteksi oleh trombosit ini. Dan menjadikan sel tumor ini akibatnya dia akan survive dalam sirkulasi tumor sel. Dan bisa sampai kepada organ target. Dalam hal ini bisa menjadi progresif dan metastasis. Sedangkan kompleks platelet clocking dan sel tumor ini memicu banyak sekali sinyaling yang mediator transkripsi seperti IMT melalui faktor SNEL1. Faktor SNEL1 di sini adalah faktor transkripsi. Dalam proses IMT dan epithelial mesenchymal transisi terjadi hilangnya daripada sel junction atau adesi-adesi sel dan hilangnya polaritas apikobasal daripada sel. Sel di sini kita lihat dia akan mengkerucut, dia adesinya berubah dan perubahan daripada struktur membrana basalis, terjadi kontriksi daripada sel apikal dan terjadi perubahan daripada dalam hal ini vimentin. Vimentin ini adalah sitoskeletal atau rangka daripada sel itu sendiri. Selanjutnya dia akan sangat mudah untuk mempromosikan terjadinya suatu invasif daripada sel-sel tumor itu sendiri. Novelty dari penelitian ini adalah terbuktinya hubungan kausalitas trombosit teraktivasi dalam memicu IMT melalui SNEL1. Terlebih juga dilakukan konstruksi decision tree prediktor probabilitasnya IMT dari hasil P-selectin dan SNEL1. Kami sudah mendaftarkan di HAKI. Untuk keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan dengan satu single center saja dengan desain cross sectional. Namun kombinasi metode analisis yang kami pakai ini dengan bantuan teknik AI memberikan tinjauan yang semakin komprehensif tentang hubungan kausalitas antara trombosit teraktivasi SNEL1 dan IMT.
Penelitian ini kami menunjukkan bahwasanya bukan trombosit yang paling penting dalam kanker kolorektal, tapi seberapa aktif mereka, seberapa aktif trombosit ini yang bisa kita nilai dengan kadar P-selektin. Trombosit yang teraktivasi ini mampu mengubah sel kanker menjadi lebih agresif dan akan menyalakan saklar molekul bernama SNEL1 memicu proses IMT yang membuat kanker lebih mudah menyebar. Ini bukan sekedar studi korelasi, melainkan pendekatan kausal untuk membuktikan bahwasanya aktivasi trombosit mendahului transformasi daripada sel-sel kanker itu sendiri. Apa implikasinya dalam keseharian kita? Kita bisa mulai berpikir ulang tentang trombosit, bukan hanya sebagai angka-angka yang ada di laboratorium, namun ini sebagai biomarker yang aktif dan bisa kedepannya mudah-mudahan akan bisa sebagai target terapi. Ini membuka pintu pengembangan screening resiko baru, terapi misalnya terapi antiplatelet yang lebih tepat sasaran dan strategi klinis tentunya yang lebih profesional dan personal. Sebagai peneliti kami percaya di masa depan deteksi dan pencegahan metastasis akan dimulai daripada hal yang sekecil trombosit tapi mempunyai dampak yang lebih besar seperti hidup pasien itu sendiri. Hasil penelitian ini dapat menjadi basis data tentunya untuk mengembangkan algoritma prediktif berbasis artificial intelligence yang mengkombinasi antara variabel klinis, hematologis, dan molekuler dalam sistem keputusan klinik. Dan ini tentunya akan gampang diintegrasikan ke dalam EMR atau medical record dan tentunya bisa menjadi target jangka panjang. Sedangkan dalam simpulan penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara trombositosis dan trombosit teraktivasi pada kanker kolorektal. Tidak ada peran trombositosis, tetapi ada peran trombosit teraktivasi yang signifikan dalam memicu SNEL1 dan IMT. Analisis berbasis intelijen artifisial menunjukkan hubungan kausalitas antara trombosit teraktivasi, SNEL1 dan IMT. Konstruksi model decision tree ini untuk memprediksi IMT menunjukkan akurasi yang cukup baik. Sebagai saran ke depannya, kami harap seluruh komponen yang kami teliti dapat kami kembangkan atau dikembangkan sebagai biomarker untuk terapi target, terutama pada terapi kanker kolorektal. Ini sebagai tambahan, kami mencoba untuk melakukan pengembangan obat novel untuk inhibisi P-selektin dengan IMT pada kanker kolorektal. Ini dengan metode drug discovery, tentunya ini dengan bantuan artificial intelligence. Ternyata dari 4 novel obat yang dirancang, yang paling baik adalah derivat pyrimidin dengan predictive activity yang cukup menjanjikan. Ini adalah bentuk molekular docking. Kami sadari tentunya ini adalah proyek-proyek daripada artificial intelligence. Kami mencoba mempelajari dan lebih peka daripada teknik-teknik seperti ini. Ini adalah perjalanan disertasi kami mulai daripada seminar usulan, pengambilan pemeriksaan sampel, ujian hasil, sedangkan kami juga melakukan sidang tertutup 2 bulan lalu pada dan sampai kami tiba sampai hari ini pada ujian promosi oleh teman-teman dan guru-guru kami yang ada di Departemen Ilmu Bedah dan promotor dan kopromotor kami. Ini kami sedikit menampilkan video 1 menit karena kami paham di sini tidak orang medis. Ya, personalized terapi untuk mengetahui kita dapat yang signifikan terhadap pengobatan pada pasien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Promo Pendus yang telah memberikan presentasinya selama kurang lebih 27 menit dengan jelas, dan saya minta kepada para penguji untuk melakukan tentunya penilaian dan melakukan evaluasi terhadap Erwin Syarifudin. Para penguji akan melakukan atau memberikan pertanyaan atau sanggahan kurang lebih 5 menit.
kecuali mungkin penguji eksternal dan promotor serta ko-promotor tidak memberikan pertanyaan tetapi memberikan penguatan-penguatan terhadap jawaban yang diberikan oleh Promovendus. Saya memulai dari penguji eksternal Dr. I. Made Mulyawan, spesialis bedah subspesialis bedah digestif konsultan. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih Ibu Ketua Penguji Ujian Terbuka sekaligus Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, promotor dan kopromotor serta para penguji dari ujian terbuka saat ini, dan juga para hadirin. Di sini tampak guru-guru saya alumni dari Universitas Hasanuddin sendiri, dan juga para keluarga dari Promovendus yang kami banggakan. Selamat kepada Promovendus yang terpelajar atas keberhasilannya mencapai menyelesaikan studi S3 ini. Saya lanjutkan dengan apa yang saya akan sampaikan sebagai ujian terbuka ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai klinisi ya, berhadapan dengan pasien-pasien, utamanya khususnya adalah pasien dengan CA, kanker kolorektal. Memang pada saat hal yang rutin kita melakukan pemeriksaan, hal yang sederhana kita periksa adalah darah rutin. Nah, pada saat kita menemukan adanya trombositosis sebagai klinisi, apalagi sebagai seorang bedah digestif, sudah mulai berpikir trombositosis ini apa kaitannya dengan kanker. Nah, pada penelitian saudara Promovendus di sini menyebutkan bahwa tidak terdapat peranan yang signifikan antara trombositosis dengan IMT. Bagaimana saudara Promovendus menyikapi hal ini? Yang kedua, ini kaitannya dengan bagaimana translasi daripada keilmuan seorang Promovendus terhadap masyarakat. Intinya, ilmu itu akan berfungsi, bermanfaat apabila itu benar-benar berguna untuk masyarakat. Seandainya seorang Promovendus diminta sebagai pembicara dalam suatu penyuluhan, misalnya di mana dihadiri seorang masyarakat awam, bagaimana seorang Promovendus menyampaikan kepada masyarakat tanpa menyebutkan tadi ada SNEL-1, IMT, Vimentin, sehingga masyarakat itu bisa paham penelitian saudara Promovendus. Terima kasih. Jelas? Jelas, Ya, Prof. silakan. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak Dr. I. Made Mulyawan. Dan ya, menyadari. Terima kasih, Dok. Sebagai klinisi di sini kami menyadari bahwasanya yang tadi kami ditanyakan bagaimana trombositosis ini bisa kami hadapi, sedangkan dalam penelitian kami juga ini tidak dikaitkan dengan ternyata trombositosis ini tidak punya hubungan langsung dengan IMT. Tentunya pada saat kami berhadapan dengan nilai trombositosis sebagai praktisi klinis, kami tetap tidak akan mengabaikan nilai trombositosis ini, karena trombositosis sendiri adalah banyaknya jumlah sirkulasi trombosit di dalam darah yang tentunya pasti akan tubuh ini memberikan sinyal kepada kita. Seperti kita ketahui secara teori bahwasanya trombositosis ini ada dua. Kalau dia primary memang berarti ada gangguan dari mieloproliferatif misalnya. Jadi dia sirkulasinya meningkat tapi bukan karena adanya stimulus. Sedangkan yang secondary dia meningkat tapi karena adanya rangsangan atau stimulus. Misalnya dalam hal ini ada trauma, ada infeksi, ada perdarahan, atau dalam hal ini ada tumor. Nah, di sini trombositosis ini dalam hal dia meningkat karena tumor, di penelitian kami dapatkan bahwasanya ternyata trombositosis ini tidak cukup saja untuk sebagai nilai prediksi tunggal terhadap progresivitas daripada kanker kolorektal. Namun
dalam penelitian yang kami dapatkan dia menemukan dinilai aktif dalam darah. Kalau trombositosis sendiri itu cuma jumlahnya saja yang bertambah. Kami mewaspadai nilai trombositosis ini, tapi kami tetap berpikir bahwa dia memerlukan interpretasi untuk menilai aktivitasnya di dalam darah. Dalam hal ini adalah trombosit teraktivasi atau activated platelet. Dalam hal ini yang kami anjurkan adalah dengan pemeriksaan P-selektin dalam penelitian kami. Dengan begitu kami jadinya lebih aware bahwasanya interpretasi daripada hitung trombosit ini tidak cukup berdiri sendiri apabila ingin menilai resiko metastasis itu, apalagi dengan tingkat akurasi yang stabil, akurat. Tapi trombosit ini harus digandengkan dengan marker yang lain untuk menilai aktivitasnya. Bagaimana indikator aktivitas sehingga dia bisa memicu dari adanya suatu progresivitas daripada tumor. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi Dr. Imade Mulyawan bertanya tentang bagaimana trombosit, nilai-nilai trombosit ini atau trombosit teraktivasi ini tanpa menyebut nilai MT kepada awam misalnya. Jadi memang untuk mengetahui trombosit ini memang sangat unik, seperti yang ada dalam video kami tadi, dalam slide kami, bahwasanya trombosit ini ternyata mempunyai dua wajah. Satu adalah misalnya dia sebagai apabila yang kita tahu sebagai awam, trombosit ini misalnya ada faktor pendarahan, dia akan membantu untuk melakukan agregasi dan melakukan membukukan pembekuan darah. Namun dia mempunyai juga wajah yang lain. Ternyata trombosit ini dia akan menolong sel-sel tumor untuk terjadi namanya platelet clocking. Trombosit ini dia kalau dia aktif di dalam darah, dia justru melindungi sel-sel tumor ini dan akan menipu daripada sel-sel dari imunologis, sel-sel dari natural killer cell misalnya atau makrofag untuk membunuh daripada sel-sel tumor itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sel dalam rangka sel-sel tumor itu bisa survive akibat dilindungi oleh sel-sel trombosit. Dalam hal ini misalnya seperti kayak ada pencuri, sel-sel tumor ini adalah pencuri, trombosit ini seperti untuk sel-sel tumor ini. Akhirnya dia melindungi sel-sel tumor ini untuk masuk ke dalam jaringan-jaringan lain, akhirnya melakukan metastasis dan memudahkan invasi terhadap tumor. Mungkin itu yang saya bisa paparkan, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Prof. Pendus. Saya sangat puas dengan jawaban Saudara. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih kepada Dr. Imade Mulyawan. Ya, saya setuju juga dengan Dr. Made bahwa bagaimana kita melakukan edukasi secara awam, karena kita di sini juga adalah awam untuk ilmunya Dr. Erwin. Jadi dalam menjawab harus penekanannya pada awam, sehingga semua audiens yang hadir pada hari ini juga akan mengerti tentang hebatnya penelitian yang dihasilkan oleh Dr. Erwin. Selanjutnya saya persilakan kepada penguji Dr. Muhammad Husni Cangara PT, spesialis patologi anatomi konsultan DFM. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai penguji. Pertama-tama selamat pada Prof Pendus telah sampai pada tahap promosi dokter. Saya kira ini adalah perjuangan yang sangat sulit ya untuk sampai ke sini, dan mudah-mudahan setelah ini bisa menghasilkan ilmu yang baik. Dari saya, setelah melihat dan mengamati penelitian yang Prof Pendus telah lakukan, ada beberapa hal yang mungkin saya minta klarifikasi sekaligus pertanyakan terkait dengan penelitian Prof Pendus. Yang pertama, mungkin kita lihat dari judulnya adalah peran trombositosis dan trombosit teraktivasi dalam memicu transisi epitel mesenkimal melalui faktor transkripsi SNEL1 pada kanker kolorektal. Mungkin Prof Pendus pertama bisa menjelaskan apa itu faktor transkripsi dan bagaimana peranannya dalam pembentukan tumor kanker kolorektal, ya khusus kanker kolorektal
singkat saja barangkali apa itu faktor transkripsi, sehingga kita tahu kenapa Anda mau meneliti faktor transkripsi SNEL. Yang kedua, penelitian ini memperlihatkan adanya peranan trombosit. Yang Anda teliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu trombositosis dan trombosit teraktivasi. Dari dua variabel ini yang ternyata dilihat bahwa tidak ada kaitan antara trombositosis dengan trombosit teraktivasi. Nah, bisakah Anda menjelaskan kenapa keduanya tidak saling berhubungan, padahal kita tahu ini kan asalnya kan dari trombosit ya, yang kita tahu ini tadi dijelaskan berperan dalam menginduksi terjadinya kanker kolorektal. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga bagi implikasinya kegunaan nanti terkait dengan secara klinis. Semisal Anda melakukan operasi pada pasien kanker kolorektal, kemudian Anda melakukan pemeriksaan laboratorium, ada dua yaitu trombosit, ya, jumlah trombosit aktivasi, dan pemeriksaan patologi untuk kanker kolorektal diikuti dengan pemeriksaan misalnya SNEL-1. Nah, misalnya kanker kolorektal ini SNEL-1 tinggi pada pasien tersebut, kira-kira apa yang Anda bisa jelaskan kepada pasien kanker kolorektal, terutama misalnya kemungkinan ke depannya, atau misalnya SNEL-1-nya rendah, nah, kira-kira apa yang Anda bisa jelaskan. Dan terakhir, ada di saran itu sangat ada yang kalimat yang menarik, bahwa pada langkah lanjutan dari penelitian ini saudara Pendus akan melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai interaksi trombosit, SNEL dan EMT. Mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud dengan penelitian lebih mendalam dalam hal apakah yang Anda akan lakukan. Saya kira itu saja barangkali pertanyaan dari saya. Terima kasih Dr. Rusdi Canara. Jadi ada 4 pertanyaan kepada saya. Yang pertama itu apa sih itu faktor transkripsi? Jadi transkripsi ini adalah protein yang memang mengatur dan sandi daripada gen-gen tertentu ya. Misalnya gen aktivator atau gen represor, ataupun gen-gen yang mengatur diferensiasi dan pertumbuhan sel. Dan ada juga gen-gen yang misalnya dia merespon lingkungan. Nah, dalam hal ini faktor SNEL-1 di sini adalah kalau kita lihat adalah fungsinya dia memang merepresor daripada ekadarin atau epitel. Nah, apabila di sini faktor transkripsi SNEL-1 di sini dia akan berikatan dengan e-box, bahkan dia akan merepresi daripada sel-sel epitel, di mana apabila dia terjadi merepresi sel-sel epitel, dalam hal ini epitel ini akan di sini epitel akan diwakili oleh ekadarin misalnya. Ekadarin ini apabila dia loss, maka sel-sel epitel ini teradesi daripada apikobasalnya ataupun basolateralnya akan terdegradasi, yang menyebabkan polaritas daripada sel-sel ini akan menurun. Kenapa kalau dia menurun, epitel-epitel ini menurun, kerapatannya, tingkat kerapatannya jadi berubah, maka sel-sel vimentin ini gampang lolos untuk masuk kepada vimentin. Ini adalah sitoskeletal daripada sel atau rangkanya. Jadi yang kami tulis di sini adalah ekadarin misalnya dari epitelnya, vimentin adalah sitoskeletalnya. Jadi kalau ekaderinnya lolos, vimentin ini akan lolos masuk, bisa dia lebih motile dan dia akan berubah menjadi dalam hal ini EMT dia akan berubah menjadi lebih mesenkim, lebih fibros jaringannya. Nah, ekadarin di sini SNEL-1 di sini fungsinya adalah merepresi daripada gen ekadarin. Secara teori dia lebih banyak berfungsi sebagai represor daripada ekadarin. Dan kita tahu kalau faktor transkripsi artinya dia adalah suatu protein yang bisa mengatur daripada sifat-sifat daripada gen itu sendiri. Yang kedua, apabila trombositosis dan
trombosit teraktivasi. Jadi kalau trombositosis dan trombosit teraktivasi, kenapa dia tidak selaras? Jadi kalau trombositosis hanya menggambarkan bahwasanya nilai jumlahnya yang banyak di dalam darah. Misalnya yang tadi saya katakan ada dua hal. Misalnya kejadian trombositosis karena kelainan primer, misalnya dia terjadi akibat gangguan sumsum tulang, akhirnya trombositnya ini produksi berlebih. Dia cuma ada jumlah yang bersirkulasi saja dalam darah, jumlahnya saja yang tinggi. Tapi kalau ada yang trombositosis sekunder, disinilah yang kami teliti akibat ada rangsangan, ada stimulus, misalnya ada infeksi dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada tumor. Trombosit teraktivasi, kenapa dia tidak berjalan selaras dengan trombositosis? Karena trombosit teraktivasi ini yang dilihat adalah aktivitasnya. Bagaimana apabila terjadi trombosit yang teraktivasi, dia akan mengeluarkan berbagai macam growth factor, termasuk tumor growth factor, vascular endothelial growth factor dan lain sebagainya. Maka akan memberikan efek yang lain kepada dalam hal ini tumor, bisa menjadi lebih agresif dan lain sebagainya. Sedangkan kalau trombositosis hanya nilainya saja yang bertambah dalam sirkulasi darah. Jadi perbedaannya satunya adalah jumlah sirkulasinya, sedangkan yang satunya adalah bagaimana aktivitas daripada trombosit itu bisa memicu hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, tadi di saran kami memang menganjurkan adalah penelitian yang untuk misalnya di sini disaran kami mengharapkan penelitian yang tentunya jauh lebih mendalam. Maksudnya di sini kami mencoba menghubungkan antara trombosit teraktivasi, SNEL1 dan EMT ini secara langsung directly. Tapi memang kami menggunakan teknik bantuan daripada analisis statistik dan komputasi. Nah, untuk ini bisa menjadi sebagai kerangka di mana kami berpikir untuk kelanjutannya ke depannya kami tentunya bisa menggunakan, pertama adalah studi sampel dengan menggunakan studi populasi yang lebih bervariasi beragam dengan multicenter misalnya. Yang kedua, kami bisa melanjutkan ini dengan penelitian in vitro ataupun in vivo misalnya, dengan melakukan penelitian di setiap tingkat yang kami lakukan penelitian ini, misalnya dari trombosit teraktivasi, P-selektin, ekaderin, vimentin. Misalnya dia P-selektin ini bisa menjadi sebagai uji diagnostik, bukan cuma sekedar penelitian statistik, tapi sebagai penelitian in vitro. Mungkin seperti itu. Untuk yang selanjutnya, yang pasien operasi untuk pemeriksaan laboratorium. Ya, tentunya untuk pasien yang operasi dengan misalnya sudah kita punya kemampuan untuk memeriksakan SNEL1 secara umum, secara general, tentunya kami menyadari kalau peningkatan daripada SNEL1 tentu dia secara umum, secara general dia akan sangat mudah untuk merepresi daripada ekaderin dan meloloskan vimentin ini ke dalam darah. Akibatnya kami akan harus menjelaskan kepada pasien bahwasanya SNEL1 yang meningkat ini mempunyai resiko tumor lebih invasif, lebih agresif dalam halnya ini perjalanan penyakitnya. Jadi SNEL1 ini kita akan memberikan pemahaman kepada nilai prognostik kepada pasien. Tapi sebagai peneliti ataupun sebagai klinisi, kami juga memahami bahwasanya masih banyak faktor lain sebenarnya yang akan mempengaruhi daripada SNEL1 ini. Dan apabila dia rendah, bukan artinya dia tidak agresif, bukan artinya dia tidak meningkat, karena masih ada faktor-faktor lain, faktor transkripsi lain yang ada di dalam faktor transkripsi sel, misalnya SEP dan TWIST. Jadi secara umum kami akan menjelaskan ke pasien bahwasanya SNEL1 ini mempunyai faktor prediktor. Apabila dia meningkat, tumor ini kemungkinan lebih agresif dan lebih invasif. Mungkin itu jawaban dari saya, Dok. Terima kasih. Mohon masukan. Terima kasih banyak. Jawabannya sangat memuaskan. Ya. Saya kembalikan pada Ketua Sidang. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Husni Canara. Selanjutnya saya persilakan penguji Dr. Ronald Erasio Lusikowi, spesialis bedah subspesialis bedah digestif konsultan. 5 menit, Dok. Terima kasih Prof. Nini sebagai pimpinan sidang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pada Dr. Erwin. Terima kasih atas usahanya yang saya pikir ya dari awal saya tahu Dr. Erwin begitu gigih melakukan penelitian ini.
Tadi dalam presentasinya itu kalau kita berbicara mengenai kanker kolorektal itu tidak habis-habisnya. Banyak sekali penelitian yang memberikan sumbangsi terhadap pemahaman kanker kolorektal. Tadi ada video pendeknya, kalau nggak salah dia bersifat seperti bom waktu. Dan mungkin seperti kita ketahui di Makassar sendiri kanker kolorektal itu sudah menduduki urutan kedua data dari PA. Nah, penelitian ini memberikan satu sumbangsi dalam hal cara pandang kanker kolorektal. Dalam penanganan kanker kolorektal itu harusnya tidak habis-habisnya, karena mulai dari awal sampai akhir, dari prevention sampai treatment. Nah, saya mau pingin pendapat pribadi Dr. Erwin yang telah menyelesaikan penelitian ini. Ketika berbicara mengenai kanker kolorektal, berdasarkan hasil penelitian Dr. Erwin, saya ingin tahu cara pandang Dr. Erwin terhadap kanker kolorektal, baik dari segi prevention, dalam hal menegakkan diagnosis, tentunya menentukan stadium dan lain-lain, termasuk rencana terapi. Kira-kira berdasarkan penelitian ini apa? Saya ingin tahu cara pandang Dr. Erwin terhadap kanker kolorektal itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ronald, sekaligus dosen saya, sekaligus yang banyak membimbing saya juga bersama Bapak promotor. Jadi memang dok, saya sadari sebagai klinisi, sebagai praktisi di bidang saluran cerna yang banyak juga melakukan operasi kanker kolorektal, dengan penelitian ini membuka cakrawala saya dan sudut pandang saya tentang ternyata ada sel-sel non-cancer yang punya pengaruh, yang punya bisa mempengaruhi daripada tumorogenesis, apalagi menyebabkan tumor menjadi lebih agresif dan invasif. Misalnya dalam penelitian kami yang kami periksa adalah trombosit dan trombosit teraktivasi. Sebelumnya tidak terpikirkan oleh kami bahwasanya bagaimana sih trombosit ini bisa mempengaruhi tumor ini menjadi lebih agresif. Yang kami tahu trombosit cuman apakah dia meningkat, terjadi trombositosis, dia rendah, dia trombositopeni, harus ditransfusi dan lain sebagainya. Ternyata ada faktor-faktor lain non-cancer, sel-sel non-cancer ini yang bisa mempengaruhi tumor ini menjadi lebih motile, lebih agresif dan lebih progresif. Dalam hal ini adalah trombosit teraktivasi yang kami lakukan. Ternyata trombosit teraktivasi itu dia bisa memicu terjadinya epithel mesenkimal transisi yang kami lakukan dalam penelitian. Tadinya kami berpikir kalau kami operasi, ini muncul dari pertanyaan penelitian kami juga diskusi sama Prof. Horsinggi dan Dr. Ronald di awal-awal. Saya bertanya kepada Dr. Ronald, dok, adakah hubungannya ini trombosit dengan tumor? Karena setiap kami operasi kok kenapa tumor ini selalu, kalau dia trombositnya tinggi, selalu kita temukan tumor ini unresectable, dia tidak bisa bergerak atau dia pun dia dengan stadium yang lanjut. Lahirlah penelitian ini dan ternyata kami sadari nilai trombosit ini selain dia dengan trombositosis, dia punya sel-sel non-cancer seperti trombosit ini punya keistimewaan dalam melindungi sel tumor sampai memicu terjadinya epithel mesenkimal transisi menjadi tumor lebih aktif. Dan yang cara pandang kami juga setelah melakukan penelitian ini, tentunya harapan yang muncul daripada hati kami bahwasanya ternyata trombosit teraktivasi ini bisa diperiksakan, karena bukan cuma jumlahnya saja yang banyak, tapi kalau dia aktif dia sangat berbahaya dan ini bisa diperiksakan dengan, dalam hal ini penelitian kami adalah P-selektin. Yang kedua, kami berharap jadinya mudah-mudahan kedepannya P-selektin ini bisa menjadi uji diagnostik yang lebih terjangkau dan feasible, agar kita bisa menerapkan tentunya adalah terapi yang lebih personalized, terapi yang lebih melihat pasien daripada sisi-sisi yang lain daripada tumor-tumor itu sendiri. Terutama apabila tumor-tumor ini misalnya dikawinkan dengan pemeriksaan ekadrin dan vimentin. Supaya kita bisa lebih tahu, bahkan misalnya kalau ekadrin dan vimentin ini bisa diperiksakan ekspresinya dan kita secara teori sudah tahu ini akan beresiko untuk pasien, bahkan sebelum kepada teknik radiologis pun kita sudah bisa memprediksi, oh tumor ini mungkin suatu tumor-tumor yang agresif, tumor-tumor yang kemungkinan mempunyai prognostik yang tidak baik untuk pasien.
Yang terakhir mungkin yang saya mendapatkan pelajaran daripada penelitian saya sendiri, bahwasanya ternyata dulu kami berpikir kalau ukuran tumor besar pasti dia agresif, pasti behaviornya sangat beresiko kepada pasien. Ternyata ukuran tumor sendiri belum tentu menjadi faktor prediktor ataupun menjadi faktor resiko yang sangat besar kepada pasiennya itu sendiri. Kenapa? Yang paling penting adalah behavior daripada tumor itu sendiri. Jadi walaupun tumor besar belum tentu dia sangat agresif. Walaupun tumor kecil jangan anggap enteng, karena tumor-tumor kecil ini bisa saja dia mengaktifkan seluruh daripada jalur-jalur molekular yang bisa membuat dia sifatnya sangat agresif. Jadi tumor besar ini belum tentu dia sangat ganas, tumor yang kecil ini belum tentu dia baik-baik saja. Mungkin itu yang bisa saya pelajari dari penelitian. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Dr. Erwin, tapi ada satu yang belum terjawab. Cara pandang dari segi prevention, apakah bisa dengan penelitian Dr. Erwin? Saya ingin tahu pendapat Dr. Erwin Ya, dari Dok. segi prevention. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Jadi untuk sisi preventionnya, tentunya dalam uji molekular ini kami mendapatkan dia nilai-nilai ini tentu kita jadinya lebih tahu bahwasanya nilai parameter-parameter ini kita tahu dia sebagai tindakan prevention kita untuk mengetahui tumor yang lebih advance. Jadi misalnya kalau kita bicara kalau kita bicara kepada SNEL 1, IMT ini sudah terjadi proses yang sudah advance, tapi misalnya kita berbicara terhadap upstream daripada faktor transkripsi ini, maka trombositosis nilai darah rutin ini bisa memberikan kita gambaran kehati-hatian terhadap tumor itu sendiri. Dalam hal ini adalah trombositosis, ataupun yang kalau kita mau lebih dalam adalah lektin atau trombosit yang teraktivasi. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Dr. Erwin. Saya kira saya sangat jelas sekali penjelasan dan saya puas sekali karena mencakup aspek klinis yang saya harapkan. Terima kasih Dr. Erwin. Saya kembalikan pada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ronald Erasio. Selanjutnya saya persilakan Dr. Andi Alfian Zainuddin MKM. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat kepada Dr. Erwin Syarifuddin. Terima kasih, Dok. Saya kira topiknya cukup berat ya. Cukup berat untuk kalangan yang awam ya. Tapi di kalangan akademisi seperti Dr. Erwin yang ya klinisi sekaligus dosen ya, tentunya harus mampu mempelajari sampai detail tentang keilmuan yang dipresentasikan hari ini. Dan saya sangat mengapresiasi juga Dr. Erwin pada penelitian ini, istilahnya itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Selesai doktornya, publikasi juga, ada hakinya juga ya. Ini Terima kasih, Dok. sumbangsi besar juga untuk Fakultas Kedokteran tentunya. Nah, kalau penelitian-penelitian yang dilakukan Dr. Erwin seperti ini kan merupakan penelitian dasar untuk menjelaskan dasar dari kenapa pentingnya trombosit teraktivasi, kemudian bagaimana jalurnya ke SNEL1, P-selectin sampai IMT, sampai bisa memprediksi bahwa dia ada bisa severitasnya seperti apa nantinya ya, atau kira-kira prognosisnya seperti apa nantinya, kan seperti itu yang Dr. Erwin sampaikan. Nah, akan tetapi nantinya kan bisa dilanjutkan dalam bentuk penelitian terapan. Nah, penelitian terapan itu hasilnya bisa saja bukan hanya pengembangan obat, tetapi memberikan kontribusi terhadap perubahan dari tata laksana, panduan tata laksana yang ada selama ini. Apalagi di sini promotornya Ketua IKABDI ya, pengurus pusat Ikatan Ahli Bedah Digestif. Nah, Dr. Erwin juga bendaharanya tentu. Nah, anggaplah Dr. Erwin ini dari IKABDI begitu ya, mau mempresentasikan di hadapan anggota DPR dan BPJS ini. Kita mau masukkan trombosit teraktivasi dimasuk dalam tata laksana yang ditanggung BPJS misalkan. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya secara awam bahwa pentingnya penambahan suatu metode atau metode diagnostik yang bisa memprediksi prognosis sehingga lebih efisien.
dalam penanganan kanker kolorektal. Apalagi kata Dr. Ronald tadi sudah urutan kedua, berarti kan cukup besar kok pembiayaannya untuk kesehatan. Mohon maaf karena saya bukan klinisi, jadi saya lebih banyak mungkin aplikasinya nanti di kebijakan. Silakan Dr. Terima kasih Dr. Alfian. Jadi memang sesuatu yang kami teliti ini tentunya merupakan hal-hal yang belum ada pemeriksaan standarnya untuk pemeriksaan general, karena kita tahu pemeriksaan general itu pasti tentunya membutuhkan pertimbangan yang sangat banyak, terutama cost. Nah, memang untuk harapan kami, misalnya kami sebagai stakeholder dari organisasi profesi, misalnya Prof. Warsinggi, yang kami lihat sudah banyak membantu bagaimana peran daripada organisasi untuk memasukkan standar-standar yang baru. Di sini kami justru mementingkan bahwasanya personalized terapi yang sekarang lagi dihadapi di dunia adalah bagaimana terapi itu diberikan secara personalized. Artinya kita harus memahami bahwasanya personalized terapi itu akan ada di ujung mata kita sebagai klinisi. Yang menghalangi kita memang adalah cost dan fasilitas yang ada. Tentunya kami tetap akan selalu mendorong, memberikan masukan-masukan, apalagi kami berada di bawah bimbingan dosen-dosen kami yang sangat luar biasa karena banyak berkecimpung di dunia profesi. Kami harus menyadarkan kepada masyarakat bahwasanya tumor itu tidak bisa dipandang sebagai satu bentuk yang dia tumor, terapinya itu saja satu, tidak akan berubah. Tapi tumor itu harus dianggap sebagai multiple behavior, karena sangat banyak daripada sikap-sikap tumor ini yang bisa membuat tumor ini menjadi semakin agresif. Dalam hubungannya bagaimana dia bisa akan diterima terhadap stakeholder yang berpengaruh, pastinya tetap kami akan lakukan dalam seperti pengkajian-pengkajian. Kami akan sebagai akademisi kami akan tentunya memberikan dalam seminar-seminar sebagai berhadapan dengan stakeholder. Kami akan memperingatkan betapa pentingnya pemeriksaan yang personalized. Mungkin itu saya dari Dr. Alfian. Terima kasih. Jadi memang personalized ini karena kan kebijakan yang ada selama ini ya satu cancer kolorektal sama semua gitu di setiap pasien, dan ini membuktikan bahwa setiap orang bisa berbeda-beda begitu ya. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya puas dengan Terima kasih Dr. Andi Alfian. Jadi selesai dari penguji, sekarang yang menjadi penanggung jawab adalah co-promotor dan promotor untuk menguatkan jawaban-jawaban dari Promovendus. Jadi kalau saya bisa mengumpamakan jawaban-jawaban tadi, para penguji itu lebih cenderung bertanya tentang edukasi. Saking pentingnya melakukan edukasi untuk prevensi terhadap kanker kolorektal ini. Dengan mortalitas yang tinggi, kemudian ternyata yang paling ditakutkan adalah advance-nya ataukah penyebarannya, metastase. Kemudian ada EMT yang merusak semuanya, spesifik epitel berubah sehingga ciri khas dari mesenkim yang lebih banyak menginvasi ke jaringan, dan ditandai dengan adanya SNEL1 dengan hiperkoagulasi. Ternyata itu berhubungan, kira-kira kalau saya tangkap dengan diskusi yang ada tadi. Tapi semua pertanyaan menyangkut edukasi, sehingga sangat penting melakukan edukasi kepada masyarakat tentunya untuk bisa melakukan preventif terhadap kejadian kolorektal. Maka saya persilahkan kepada co-promotor dan promotor secara berurutan untuk bisa memberikan penguatan terhadap jawaban-jawaban Promovendus. Saya persilahkan yang pertama Prof. Rina. Ya, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat buat Dr. Erwin yang sudah menyelesaikan penelitian ini cukup besar ya, dengan berbagai macam pemeriksaan. Dan saya cukup puas dengan hasil yang dicapai dari penelitian ini. Terutama juga saya tahu sekali bahwa Dr. Erwin sendiri yang melakukan penelitian itu di laboratorium, yang beberapa hari datang ke laboratorium mengerjakan sendiri untuk imunohistokimia sekelas ahli bedah konsultan ya.
Oke, dan selamat juga sudah berhasil melakukan seorang klinisi melakukan penelitian dasar seperti ini ya, yang berbicara mengenai molekul, yang berbicara mengenai sel-sel di tingkat molekul, bukan di tingkat jaringan ataupun klinik lagi seperti itu ya. Jadi penelitian ini menghasilkan hal baru ya, yang sudah dipublikasikan ya, dan sudah publish ya. Kemudian mengenai trombosit teraktivasi, selama ini mungkin belum banyak yang dengar mengenai trombosit teraktivasi. Banyak klinisi hanya mengetahui trombosit saja seperti itu, tetapi ternyata ada yang aktif, ada yang non aktif, ada yang diaktifkan oleh sel-sel ganas ya. Dan hubungannya dengan EMT dan SNEL1 ya. Jadi EMT ini sendiri, saya sebagai patolog, EMT ini sekarang yang sangat trending di dunia molekuler ya, di mana pada keganasan itu sel-sel epitel berubah menjadi mesenkim ya. Ini sekarang yang trending, orang banyak teliti, sehingga penelitian ini cukup update ya, pada masa-masa sekarang ini meneliti EMT dan juga meneliti SNEL1 sebagai pelaku utamanya ya. Dan penelitian ini juga sudah menghasilkan inovasi, yaitu mengenai prediksi mengembangkan AI ya. Dan juga saya tahu ini juga baru ya, memakai AI dalam suatu penelitian dasar seperti ini ya, untuk mengetahui hubungan antar variabel, sehingga penelitian ini tentu banyak berguna, sangat berguna untuk masyarakat dan bagi orang banyak ya, mengenai kanker kolorektal yang tentu makin banyak, yang akhir-akhir ini makin banyak kasusnya, makin banyak pasiennya. Saya sangat berharap Dr. Erwin tetap melanjutkan penelitian ini ya, bukan hanya berhenti sampai di sini, tetapi disertasi ini merupakan awal dari penelitian-penelitian selanjutnya ya. Kita masih bisa kembangkan banyak sekali mengenai kanker kolorektal. Lebih banyak biomarker yang bisa kita periksa, bukan hanya SNEL, vimentin dan ekaderin. Masih banyak pelaku lain yang berperan dalam kanker kolorektal ya. Kemudian tentu saya sangat berharap sampel-sampel bukan hanya, sampelnya sekarang kan pasien-pasien mungkin bersuku Bugis Makassar, yang ada populasi sampelnya ini ada di Makassar. Tentu kita akan berharap mengembangkan pada suku-suku lain lagi ya, sehingga kita bisa lihat peranan etnis mungkin dalam terjadinya kanker kolorektal. Kenapa bisa banyak suku tertentu yang lebih banyak kolorektal kankernya dibandingkan suku yang lain, seperti itu ya. Dan tentu saja kita lebih berharap penelitian berikutnya lebih banyak untuk prediksi ya, dan juga pencegahan kanker kolorektal ya. Saya sebagai kopromotor puas dengan hasil penelitian ini ya, dan dengan besarnya pekerjaan yang telah dilakukan ya. Sekali lagi selamat buat Dr. Erwin dan buat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Prof. Rina. Ada satu mungkin yang harus dibuat ketegasan sebagai patolog Prof. Rina adalah ketika operasi dilakukan selesai, kemudian dilakukan pemeriksaan lab, apakah memang dalam waktu dekat kita bisa melakukan pemeriksaan SNEL1 ini untuk pasien-pasien CA kolorektal untuk mengetahui metastase atau tidaknya? Ya, tentu saja bisa Prof. Jadi anjuran dari ahli patologi ya, bahwa CRC kanker kolorektal sebaiknya bukan hanya berhenti sampai diagnosis histopatologi, tetapi sebaiknya klinisi atau ahli bedah digestif itu menganjurkan untuk pemeriksaan IHC yang sudah akan dirutinkan. Salah satunya adalah SNEL1 untuk prediksi kepada pasien. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Rina. Terakhir dari promotor, saya harap promotor bisa memberikan penguatan terhadap jawaban Promovendus, tetapi juga mampu bisa menjelaskan kepada audiens yang hadir pada siang pagi menjelang siang pada hari ini untuk dapat bisa mengerti dan lebih detail secara awam mengenai pentingnya prevensi tentang kanker kolorektal ini. Silakan Prof. Singgi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Saya menjadi promotor ke promotor itu sama dengan yang diuji. Dari tadi kayaknya lebih stres saya ketimbang yang Promovendus, karena jangan sampai
Kalau sampai promoven itu sudah bisa jawab, maka yang harus dijawab promotor dan promotor. Tapi alhamdulillah saya bangga dengan Dr. Erwin karena ternyata bisa jawab semua. Jadi saya tinggal menguatkan saja. Terima kasih. Jadi intinya bahwa penelitian kenapa khususnya di bedah digestif atau di bagian bedah digestif itu memang kami fokuskan penelitian kepada kompleksitasnya kasus kolorektal, sehingga kami di divisi bedah digestif membuat pohon penelitian, semua mengarah ke sana. Begitu kompleksnya, begitu banyak masalahnya, dan ternyata tidak selesai sampai hari ini. Salah satu sebetulnya setiap orang, setiap dokter selalu melakukan pemeriksaan yaitu darah rutin seperti trombosit. Tetapi selama ini begitu-begitu saja, tidak terlalu penting. Padahal untuk kolorektal ternyata ini termasuk secara kebetulan, tadinya hanya membaca-baca jurnal dan menemukan secara empiris di lapangan. Kenapa memang awalnya kenapa semua ini kasus kolorektal terutama yang stadiumnya lanjut, trombositnya itu trombositosis. Walaupun memang ternyata dari hasil penelitian tidak ada hubungan antara trombositosis dengan progresivitasnya. Namun setelah dilakukan penelitian mendalam dan beberapa tambahan jurnal ditemukan adanya memang harus trombosit yang teraktivasi. Karena apa? Yang teraktivasi karena ini dia meningkatkan akibat adanya growth factor itu yang merangsang senilwan itu tadi yang menyebabkan IMT. Nah ini yang proses-proses begini. Kalau ditanya apa sih kepentingannya, kalau kita mengetahui ternyata untuk dokter penting juga. Pada waktu awal begitu kita tahu ada trombosit, kita periksakan trombositosisnya bahwa teraktivasi. Setelah itu kita sampaikan ke baik itu ke teman sejawat maupun ke keluarga, hubungannya kemungkinan akan terjadi nanti pada informed consent akan terjadi produktivitas yang cukup prediktif, akan menyebabkan kemungkinan akan meta, stadiumnya akan lebih tinggi. Ini akan menjadi signal juga untuk minimal kalau pasien sudah dikasih tahu berbeda kalau dengan yang belum tahu masalah itu. Nah ini yang mungkin dengan harapan ini, maka dengan hasil penelitian ini, maka nanti karena Dr. Ebel juga termasuk pengurus PP, saya harap ini hasilnya bisa teraplikasi baik itu untuk disampaikan ke yang punya kebijakan bahwa perlu penelitian ini, perlu pemeriksaan ini di dalam setiap kasus kanker kolorektal. Bisa dibawakan nanti di IKAPDI, bisa melalui simposium atau seminar bahwa supaya ada manfaat dari hasil penelitian. Karena betul selama ini hampir semua orang memeriksa trombosit, cuma tidak pernah berhubungan dengan apa kaitannya dengan kanker kolorektal. Nah terus terang untuk di Makassar, untuk Sulawesi Selatan itu kita menduduki untuk saat ini berdasarkan seminar terakhir bahwa Makassar itu adalah tertinggi seluruh Indonesia untuk kanker kolorektal. Setelah dianalisa kemungkinan karena lifestyle atau hidup pola atau gimana, ini yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua yang berkecimpung di dalam bidang bedah digestif. Makasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Prof. Singgi. Dengan berakhirnya promotor memberikan komentar dan masukan dan menanggapi jawaban-jawaban dari para penguji, maka sesi untuk diskusi dan pertanyaan telah berakhir. Sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit untuk memberi kesempatan kepada promotor, kopromotor, penguji dan pengelola prodi S3 untuk menetapkan hasil ujian. Izinkan saya menyapa di tengah-tengah kita telah hadir Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Gigi Haja Andi Rahmatika Dewi Yusitisia Iqbal. Terima kasih telah menyempatkan waktu, sudah 2 hari ini datang ke Fakultas Kedokteran menghadiri Dr. Asis, dan hari ini menghadiri insya Allah Dr. Erwin Syarifuddin. Dan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran UMI Dr. Andi Nasaruddin Andi Mapeware. Di tengah kesibukan beliau mempersiapkan acara nasional, beliau tetap meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Ketua Sidang, promotor, kopromotor, dan para penguji berkenan meninggalkan ruangan ujian.